mempresentasikan hasil kerja saya dengan topik mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis, bisnis mengidentifikasi peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, melakukan pengelolaan peluang pasar. Perkenalkan, nama saya Yulia Ridwan, NIM 2201-2004, kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung, dosen pembimbing Insinyur Kris Hombokau MT IPM. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Yang pertama, pemahaman pasar. Teliti pasar yang ingin Anda masuki, termasuk tren, kebutuhan konsumen, dan pesaing potensial. Yang kedua, ide kreatif. Temukan ide unik atau solusi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, analisis SWOT. Evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait ide bisnis Anda. Yang keempat, penelitian pasar. Lakukan survei atau wawancara dengan calon pelanggan untuk memvalidasi permintaan pasar terhadap produk atau layanan Anda. Yang kelima, model bisnis. Tentukan model bisnis yang tepat termasuk cara menghasilkan pendapatan dan mendapatkan keuntungan. Yang keenam, analisis biaya dan manfaat. Hitung biaya yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis Anda, serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Yang ketujuh, pengujian konsep. Lakukan uji coba kecil atau prototipe produk atau layanan untuk mengukur minat dan respon pasar. Yang kesembilan, proyeksi keuangan. Buat proyeksi keuangan untuk melihat potensi pendapatan biaya dan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, resiko dan mitigasi. Identifikasi resiko yang mungkin terjadi dan temukan cara untuk mengurangi atau mengelolanya. Selanjutnya, revisi dan iterasi. Teruslah mengembangkan dan memperbaiki ide bisnis Anda berdasarkan umpan balik pasar dan pengalaman Anda. Topik berikut, penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah proses atau metode pengumpulan data kualitatif tentang interaksi orang atau kelompok di lingkungan alaminya. Ada jenis penelitian lapangan yang di dalamnya mencakup laporan tertulis, analisis data, catatan observasi. Dalam laporan tertulis dikatakan, laporan tertulis seringkali mengikuti struktur makalah atau jurnal formal. Memberikan laporan tertulis tentang penelitian lapangan memungkinkan Anda merefleksikan temuan dan berbagai informasi dengan peneliti lain. Yang berikut analisis data yang di dalam mencakup atau membahas. Analisis data dalam penelitian lapangan adalah hal yang mencakup penggunaan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi pola atau korelasi antara perilaku, faktor lingkungan, demografi, dan sistem kepercayaan. Evaluasi hasil penelitian lapangan memungkinkan ilmuwan sosial untuk menetapkan makna dan parameter terhadap tindakan atau respon tertentu. Selanjutnya, catatan observasi yang di dalamnya menjelaskan metode penelitian lapangan sangat bergantung pada penggunaan observasi untuk mengidentifikasi pola, penyebab, dan perilaku dalam sekelompok subjek. Menyimpan catatan pengamatan yang terperinci memungkinkan Anda mengingat peristiwa data dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode penelitian lapangan yang di dalamnya mencakup wawancara kualitatif, observasi langsung, observasi peserta, studi kasus, etnografi. Dalam wawancara kualitatif menjelaskan, wawancara kualitatif dapat bersifat informal dan percakapan, semi terstruktur,
terstandardisasi, dan terbuka, atau gabungan dari ketiga hal di atas. Metode ini memberikan banyak sekali data kepada peneliti yang dapat mereka pilah. Ini juga membantu pengumpulan data relasional. Selanjutnya, observasi langsung menjelaskan data dikumpulkan melalui metode observasi atau subjek pada lingkungan alam. Dalam metode ini, perilaku atau hasil suatu situasi tidak diintervensi dengan cara apapun oleh peneliti. Keuntungan observasi langsung adalah menawarkan data kontekstual tentang pengelolaan manusia, situasi, interaksi, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, observasi peserta menjelaskan peneliti terlibat secara mendalam dalam proses penelitian, tidak sekedar sebagai pengamat, tetapi juga sebagai partisipan. Metode ini dilakukan dalam lingkungan alami, tetapi satu-satunya perbedaan adalah peneliti terlibat dalam diskusi dan dapat menentukan arah diskusi. Selanjutnya, studi kasus. Dalam studi kasus menjelaskan bahwa peneliti studi kasus adalah analisis mendalam terhadap seseorang, situasi, atau peristiwa. Metode ini mungkin terlihat sulit untuk dioperasikan, tetapi ini adalah salah satu cara paling sederhana dalam melakukan penelitian karena melibatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang metode pengumpulan dan menyimpulkan data. Selanjutnya, etnografi adalah pengamatan yang diperluas terhadap penelitian sosial dan perseptif sosial serta nilai-nilai budaya dari keseluruhan lingkungan. Dalam etnografi, seluruh komunitas diamati secara objektif. Selanjutnya, menjelaskan definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah konsep atau gagasan tentang suatu produk atau layanan yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan di pasar. Ide bisnis ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, perubahan tren, atau inovasi teknologi. Ide bisnis yang baik biasanya mempertimbangkan kebutuhan pasar, solusi yang ditawarkan, cara untuk membedakan diri dari pesaing, serta potensi keuntungan dan pertumbuhan di masa depan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Ide atau gagasan sama dengan cita-cita. Sedangkan bisnis atau usaha dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara horizontal, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business dari kata dasar busy yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Topik berikut mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Beberapa sumber yang berguna akan dijabarkan di bawah ini. Yang pertama, hobi atau minat. Hobi adalah aktivitas favorit di waktu luang atau pekerjaan banyak orang. Dalam melakukan hobi atau minat berhasil mendirikan bisnis. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman pribadi. Lebih baik separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman bekerja di kantor atau tempat kerja. Keterampilan dan pengalaman Anda merupakan sumber yang paling penting, tidak hanya untuk menghasilkan ide, tetapi juga untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, waralaba. Waralaba adalah pengaturan di mana produsen atau distributor tunggal dari suatu merek dagang, produk atau jasa memberi hak eksklusif untuk distributor lokal kepada pengecer mandiri atau bebas sebagai ganti dari pembayaran royalti dan pemenuhan prosedur operasi standar. Yang keempat, media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar
surat kabar, majalah, televisi, dan dewasa ini internet adalah contoh dari media massa. Topik selanjutnya menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Membangun ide bisnis penting karena yang pertama, inovasi dan nilai tambah. Ide bisnis baru membawa inovasi dan nilai tambah ke pasar, memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang ada dengan cara yang lebih baik atau berbeda. Yang kedua, peluang pasar. Dengan membangun ide bisnis yang kuat, Anda dapat mengidentifikasi peluang pasar yang belum dimanfaatkan dan menempatkan posisi yang menguntungkan di pasar. Yang ketiga, keberlanjutan. Ide bisnis yang baik dapat memberikan dasar untuk keberlanjutan jangka panjang dengan memungkinkan perusahaan untuk berkembang, beradaptasi, dan tetap relevan di pasar yang berubah dengan cepat. Yang keempat, penciptaan nilai ekonomi. Dengan membangun ide bisnis yang sukses, Anda dapat menciptakan nilai ekonomi bagi diri sendiri, tim, dan Anda, serta masyarakat secara luas melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, dan kontribusi lainnya. Yang kelima, pertumbuhan pribadi dan profesional. Proses membangun ide bisnis memungkinkan Anda untuk belajar, berkembang, dan tumbuh secara pribadi dan profesional dengan menghadapi tantangan baru, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan meningkatkan pengetahuan Anda tentang berbagai aspek bisnis. Yang keenam, kemandirian finansial. Dengan memiliki ide bisnis yang sukses, Anda dapat menciptakan kemandirian finansial bagi diri sendiri, mengendalikan penghasilan Anda sendiri, dan membangun kekayaan jangka panjang. Selanjutnya, menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menyaring ide bisnis. Yang pertama, analisis pasar. Melakukan analisis pasar adalah langkah pertama dalam menyaring ide bisnis. Ini melibatkan penelitian yang mendalam tentang kebutuhan pasar dan potensi pelanggan. Yang kedua, evaluasi potensi keuntungan. Setelah mengidentifikasi ide bisnis, penting untuk mengevaluasi potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Ini melibatkan perhitungan biaya, pendapatan perkiraan, dan margin keuntungan. Yang ketiga, analisis resiko. Penting untuk melakukan analisis resiko yang cermat untuk menilai kemungkinan resiko yang mungkin timbul dan bagaimana cara mengelolanya. Ide bisnis yang memiliki resiko yang terlalu tinggi mungkin perlu ditolak atau dimodifikasi. Yang keempat, kesesuaian dengan kompetensi dan sumber daya. Penting juga untuk memperhatikan apakah Anda memiliki kompetensi, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jika tidak, ide bisnis tersebut mungkin tidak praktis untuk dijalankan. Yang kelima, uji konsep. Penting untuk menguji konsep terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara dengan calon pelanggan, atau bahkan melalui pembuatan prototipe atau produk minimal yang layak. Tanggapan dari uji konsep ini dapat membantu dan memutuskan apakah ide bisnis tersebut layak untuk diteruskan. Kesimpulan dari materi ini mengelompokkan gagasan atau ide bisnis adalah pentingnya memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana mengidentifikasi, menilai, menyaring ide bisnis. Proses ini melibatkan penelitian lapangan, pemahaman tentang definisi ide bisnis, serta pengenalan terhadap sumber-sumber ide bisnis. Selain itu, membangun ide bisnis secara sistematis dan mengerti pentingnya mengidentifikasi peluang bisnis adalah kunci untuk berhasil dalam memulai bisnis. Sekian dari saya, terima kasih.